Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia Hasniuliza dengan NPM E1D018013, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil analisis regresi linear dengan menggunakan metode OLS. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih fokus untuk menjelaskan hasil estimasi regresi linear berganda dengan menggunakan metode OLS. Baiklah, yang pertama saya sudah memindahkan hasil analisis penerimaan usaha tani semangka yang sudah saya analisis ke dalam mikroskop uap. Nah, pada hasil analisis ini sudah ada beberapa nilai yang saya tandai, seperti nilai R², nilai F itu, nilai estimate coefficient, standar error, nilai varian kooperatif matriks dengan matriks correlation. Baiklah, dari hasil analisis ini kita dapat buat lebih singkat dalam dua buah bentuk persamaan. Penyajian yang pertama kita dapat melakukan dalam bentuk persamaan, di mana YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1T tambah beta 2 X2T tambah beta 3 X3T tambah ET. Nah, dari model seperti ini selanjutnya kita masukkan angka-angka hasil analisisnya ke dalam bentuk persamaan, di mana seperti di layar sudah saya masukkan. Untuk hasil analisis yang berwarna biru itu merupakan hasil analisis konstanta, di mana untuk bagian atas dengan nilai 7,5561 itu adalah nilai estimate coefficient, sedangkan untuk bagian bawah 23,67 itu adalah nilai standar error. Sedangkan untuk hasil analisis yang berwarna merah ini adalah variabel luas lahan, di mana untuk variabel luas lahan ini terdapat nilai estimate yaitu minus 0,001325, sedangkan untuk nilai standar errornya yaitu 0,06438. Pada analisis yang ketiga yang berwarna kuning ini adalah nilai analisis variabel harga, di mana untuk nilai yang bagian atas ini adalah nilai estimate coefficient, di mana didapat nilai 11,930. Untuk nilai bawah ini adalah nilai standar error, yaitu terdapat nilai sebesar 1,166. Yang keempat, yang berwarna hijau ini adalah nilai variabel produksi, di mana bagian atas ini adalah nilai estimate dengan nilai sebesar 1,0757. Sedangkan untuk nilai standar errornya yaitu 6,534. Kemudian tambah ET. Nah, inilah bentuk tampilan penyajian dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk model. Selanjutnya, kita akan menyajikan hasil analisis tersebut dalam bentuk yang kedua, yaitu bentuk tabel. Tabel saji ini hanya terdiri dari dua kolom, yaitu kolom variabel names dengan kolom koefisien.
Pada kolom variabel names berisikan nama-nama variabel yang telah kita analisis, di mana yang perlu kita ingat pada variabel ini hanya berisikan variabel-variabel independen seperti luas lahan, harga, produksi, nilai R², F hitung. Sedangkan pada tabel koefisien terdapat nilai-nilai yang telah kita analisis, di mana nilai ini kita dapatkan dari hasil analisis Shazam kita yang dapat kita lihat pada bagian atas. Untuk variabel X1T, nilai estimate coefficient terdapat nilai sebesar 0,1325. Pada standar error terdapat nilai 0,6438, sehingga nilai ini dapat kita pindahkan ke tabel saji yang telah kita buat. Baiklah, dapat kita lihat pada tabel saji ini terdapat R². Nah, di mana R² ini didapat melalui hasil analisis yang telah dilakukan. Nah, nilai R² ini didapat yaitu 0,8164. Nah, nilai ini kemudian kita pindahkan ke dalam tabel saji, sehingga fungsi dari nilai R² ini kita gunakan sebagai indikator ketepatan model, yang artinya seberapa tepatkah model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, dapat kita ketahui pada nilai R² terdapat nilai sebesar 0,8146, di mana variabel ini jika dipersentasekan menjadi sebesar 81,46%, di mana artinya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen sudah sesuai. Kemudian sisanya model yang digunakan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut. Sehingga setiap persamaan digunakan simbol ET. Kemudian untuk mendapatkan uji F, di sini kita telah ketahui bahwa F hitung ini terdapat nilai sebesar 38,047. Nilai ini kita peroleh dari hasil analisis yang telah kita lakukan, yaitu ini. Nah, untuk mengetahui pengujian statistik, uji F ini sama halnya dengan pengujian statistik, yaitu uji T, di mana kita harus mencari F-tabel terlebih dahulu. Sesuai kesepakatan kemarin, kita sudah menyepakati bahwa F-tabel yang akan kita gunakan adalah F-tabel pada taraf 5%, sehingga didapat nilai 3,35. Nah, untuk mendapatkan nilai 3,35 ini, kita dapat membuka buku panduan praktikum. Nah, di sini akan timbul tabel F distribusi, yaitu pada 5% significant level. Nah, di sini ada angka atau kode V1 dengan V2, di mana V1 ini berfungsi rumus V1 ini yaitu
K kurang 1, di mana variabel yang digunakan kurang 1. Nah, variabel yang saya gunakan dalam analisis kali ini yaitu 3 variabel. Kalau dikurang 1 berarti mendapatkan 2. Nah, pada kolom ini terdapat pada kolom kedua. Sedangkan pada V2, nah V2 ini rumusnya yaitu nilai sampel kurang jumlah variabel, di mana sampel yang saya gunakan untuk analisis ini yaitu 30 sampel. Sedangkan variabel yang saya gunakan yaitu 3, sehingga didapat nilai 27. Nah, untuk mencari F hitung, di mana kita dapat melihat pada kolom kedua, baris ke-27 terdapat nilai F tabel sebesar 3,35. Nilai ini kemudian kita pindahkan ke mikroskop Word. Nah, di sini telah saya pindahkan. Nah, setelah dapat F hitung dengan F tabel, maka kita dapat melakukan pengujian, di mana uji F ini dapat kita lihat bahwa F hitung sebesar 38,047, sedangkan F tabelnya sebesar 3,35. Dapat kita simpulkan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Yang artinya dari keseluruhan variabel independen ini secara bersama-sama terdapat pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk mencari T-tabel, di mana didapat T-tabel 2,056. Nah, T-tabel ini kita dapat dari tabel degrees of random, di mana tabel degrees of random ini seperti pertemuan kemarin kita masih menggunakan two-tailed test dengan syarat 5%, di mana DF yang didapat yaitu rumus DF yaitu N kurang K kurang 1, di mana N sampel saya gunakan yaitu 30, sedangkan variabelnya yaitu 3, sehingga 30 kurang 3 kurang 1 didapatkan nilai 26, di mana untuk degrees of random 26 didapat T-tabel sebesar 2,056, sehingga nilai 2,056 ini kita pindahkan ke mikroskop Word. Nah, selanjutnya kita akan menguji hipotesis statistik, di mana di sini saya sudah membuat uji statistik, yaitu untuk luas lahan. Untuk menentukan T hitung ini kita peroleh dari tabel analisis di atas, yaitu T ratio. T ratio ini merupakan T hitung untuk penentuan uji statistik. Nah, di mana untuk T hitung pada variabel X1 didapat nilai sebesar minus 2065, sehingga kita pindahkan ke tabel bawah, yaitu T hitung lebih kecil daripada T tabel, di mana nilai T hitung didapat itu minus 0,02065 lebih kecil daripada T tabel yaitu 2,056. Maka terima H0 tolak H1, yang artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap penerimaan petani semangka, sehingga dapat dilihat pada nilai koefisien regresi terdapat nilai sebesar minus 0,001325. Yang kedua untuk variabel X2 atau harga.
yaitu T hitung didapat nilai sebesar 10,23, sedangkan T tabel didapat nilai 2,056, di mana T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka uji hipotesisnya itu tolak H0, terima H1 yang artinya variabel harga jual berpengaruh terhadap penerimaan petani semangka, sehingga dapat dilihat pada nilai koefisien regresi terdapat nilai sebesar 11,930. Yang ketiga untuk variabel produksi. Variabel produksi ini kita dapat T hitung sebesar 0,1646, sedangkan T tabelnya itu 2,056, sehingga T hitung lebih kecil daripada T tabel. Maka hipotesisnya itu terima H0 tolak H1, yang artinya variabel produksi tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan petani semangka, sehingga dapat dilihat pada nilai koefisien regresi terdapat nilai sebesar 1,0757, sehingga hasil uji T dari ketiga variabel independen yang masuk ke dalam model hanya variabel X2T saja, yaitu variabel harga. Variabel harga ini berpengaruh terhadap pendapatan petani semangka di desa sementara Kecamatan Pantai Semen. Alasannya mengapa? Mungkin karena dalam hal ini sesuai dengan teori Cordoblas, di mana selain teori Cordoblas terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Mawardati dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Tani, Pinang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, di mana pada penelitian ini beliau selain jumlah produksi, luas lahan, tenaga kerja, dan harga juga mempengaruhi atau mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan petani. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.